Soal heboh kasus sumbangan 2 triliun ini saya bahas bersama PLT Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng dengan Riko, selamat sore. Selamat sore Mas Riko, selamat sore para pemirsa. Pak Sugeng, yang terbaru polisi bilang nggak nyampe 2 triliun di rekeningnya. Catatan Anda, Pak? Ya, catatan kami sudah ikuti perkembangan ini ya. Hal ini sungguh mempermalukan institusi kepolisian, ya, karena semangatnya, kemudian upaya Pak Kapolri untuk menjaga citra kepolisian kan salah satunya dengan jargon presisinya, ya, prediktif, responsibilitas, ya, berkeadilan, seperti itu. Nah, ini sebetulnya prediktif yang pertama itu penting karena penekanan kepolisian untuk mewujudkan citra itu, kemampuan polisi untuk memperkirakan potensi masalah yang terjadi di masa depan ataupun hal-hal yang akan terjadi di masa depan itu menjadi jargon pertama, ya, prediktif. Nah, prediktif ini ternyata tidak dilakukan oleh Kapolda Sumsel. Tidak dilakukan, Pak. Masa Tidak. sekelas Kapolda, Gubernur, dan orang-orang yang ada di situ saat janji 2 triliun itu akan diberikan tidak mengecek apakah uang ini ada, benar atau tidak, latar belakang keluarganya. Anda melihat itu tidak dilakukan? Kita fokus dulu pada Kapolda ya. Pada Kapolda nih ya. Karena Kapolda yang merilis. Jadi sebetulnya harus dipastikan dulu dana itu ada. Masuk di rekening Herianti, ya, kemudian ditunjukkan buktinya bahwa dana di rekening Herianti pada Bank Mandiri itu kecukupan 2 miliar dengan di-print misalnya, ya. Baru kemudian dikeluarkan biliet giro tanggal 2, itu tinggal dipindah bukukan. Ini kan sesuatu yang sederhana. Bertindak hati-hati, ya, kemudian mentaati peraturan perundang-undangan dan juga peraturan, ini akan menyelamatkan kondisi yang memalukan ini. Itu tidak dilakukan. Nah, kok bisa, Pak? Kenapa menurut Anda? Ya, menurut saya tidak profesional, satu, ya. Sikap tidak profesional ini mungkin karena kelalaian melihat uang yang jumlah yang besar, tapi kita perhatikan loh. Kecenderungan sekarang, kepolisian dalam mengungkap kasus itu ingin tampil menjadi selebritis, ya, mengungkap kasus. Jadi setiap direktorat kesatuan atas nama transparansi itu mengungkap kasus masing-masing. Padahal kan ada Kadifumas. Bisa misalnya, ya, tidak perlu Pak Kapolda, Pak Kadifumas yang merilis adanya sumbangan. Tidak perlu. Ini kan kemudian ingin tampil, dan ini kemudian menggelincirkan beliau di dalam kondisi sikap unprofessional conduct ini, gitu loh. Dan ini harus diminta pertanggungjawaban. Bentuknya seperti apa pertanggungjawabannya menurut Anda? Yang pasti melanggar prinsip-prinsip profesionalitas, ya, yang pasti melanggar sikap etis, ya. Ini harus diperiksa nih Pak Kapolda. Belum lagi potensi menjadi pihak yang harus diperiksa dalam perkara pidana. Yang juga menjadi sorotan, ini kan ada 2 keterangan berbeda awalnya. Dir Intelkam bilang anak Akiditio tersangka, kemudian dibantah lagi oleh Kabid Humas Polda. Ya, itu tanggung jawab Pak Kapolda. Terjadinya perbedaan pendapat pada level di bawahnya dalam pertanggungjawaban yang namanya komando, itu tanggung jawab Pak Kapolda. Ya. Apa yang terjadi menurut Anda? Ya, menurut saya lebih percaya pada Dir Intel. Karena Dir Intel mempunyai kecukupan informasi. Tetapi Dir Intel juga mungkin terlalu cepat merilis itu, ya. Seharusnya juga dikomunikasikan dengan Kapolda. Ini ada satu potensi kebohongan, gitu ya. Ketika itu terjadi 2 direktorat di bawah kesatuan Pak Kapolda nggak kompak, ini kan mempermalukan Kapolri. Dan Pak Kapolda tidak menunjukkan, karena tindakan Pak Kapolda tidak cermat, tidak melaksanakan yang namanya
presisi tersebut. Kalau Anda lebih condong ke pernyataan Dirintelkam yang sudah dibantah oleh Kabid Humas Polda Sumatera Selatan yang bilang bahwa anak Akiditio sudah menjadi tersangka, berarti ada kemungkinan ketika itu naik ke penyidikan, Kapoldanya juga diperiksa dong? Harus diperiksa. Oleh karena itu saya sampaikan, Polda Sumatera Selatan tidak dalam posisi menyidik perkara ini. Karena kalau penyidikan dilakukan akan bias, ya, akan ada upaya melindungi Kapolda. Ini harus ditekankan loh. Penyidikan itu harus objektif, gitu ya. Pasal apa yang akan dikenakan? Karena kalau pasal yang sudah pasti ada pasal surat palsu, ya. Tetapi harus diingat, berita bohong ini, ya, dengan sengaja yang disampaikan kepada publik telah membuat keonaran di masyarakat. Ribut, ya. Kemudian ada pihak tertentu mengkritik pihak tertentu, kenapa kamu tidak ini banyak nyinyir kepada pemerintah, ribut nih masyarakat nih. Itu pasal 14. Kalau diterapkan pasal 14 KUH pidana, Pak Kapolda bagian yang terlibat di sana. Posisinya setara nih dengan Pak Herianti, anaknya Akiditio. Oleh karena itu sangat objektif dan juga mencegah Polri supaya citranya tidak turun. Saya meminta Pak Kapolri menarik permasalahan ini ke Mabes Polri. Ya. Bidang etik diperiksa, kemudian pemeriksaan tindak pidana juga diperiksa. Coba perhatikan, Mas. IPW ini melihat, ya, Indonesian Police Watch melihat, etis nggak sih orang yang memberi sumbangan diperiksa dengan argumentasi Dir Reskrim bahwa ini belum terjadi tindak pidana. Etis tidak orang memberi sumbangan diperiksa? Tidak etis lah, ya. Orang sudah memberi sumbangan kok diperiksa. Kalau argumennya bahwa sumbangan itu ternyata tidak ada dan tidak jadi dan menimbulkan keonaran tadi? Nah, kan itu jadi satu perkara, ya. Oleh karena itu, omongan di Reskrim kan menjadi tidak objektif. Ya kan? Yang benar kan di Intel, ya, ada potensi. Dan kita dengar dari PPATK sebagai lembaga yang punya kompetensi menjelaskan adanya pergeseran dana maupun dari Bank Mandiri, PPATK melakukan profiling daripada siapa nih, Herianti, nggak ada tuh uang 2 triliun. Jadi harus ditarik lah supaya tidak menimbulkan polemik lebih lanjut. Oke, poinnya yang Anda ingin katakan adalah kasus ini ditarik ke Mabes Polri gitu ya. Iya. Pak Sugeng, di awal-awal kan Polda Sumatera Selatan ini masih percaya bahwa uangnya itu ada. Itu paling tidak yang saya tangkap. Nah, kalau Anda melihatnya kenapa 2 triliun itu kan banyak banget, Pak. Banyak sekali. Pak Kapolda itu tidak boleh bilang percaya. Pak Kapolda itu adalah pejabat penegak hukum ketika berhubungan dengan publik. Maka ucapan tindakan-tindakannya harus presisi berdasarkan hukum. Kalau percaya, itu adalah pernyataan seorang pribadi dalam konteks sosial. Kalau beliau hanya pribadi dalam konteks sosial, tidak akan yang namanya menimbulkan kehebohan. Beliau itu adalah perwujudan penegak hukum yang dimana dalam dirinya segala kewenangan dan tanggung jawab hukum melekat. Ini harus diperhatikan. Jadi yang pengen Anda bilang juga karena ini nyumbangnya ke institusi kepolisian, bukan pada tempatnya gitu ya? Maksudnya Anda gitu bukan? Bukan pada tempatnya. Itu juga yang kedua saya mau katakan. Polisi tidak boleh sebagai pejabat publik, polisi itu dibiayai oleh APBN segala kebutuhannya. Apalagi untuk kaitan COVID, ada Satgas COVID yang bisa menerima. Ini mau tampil aja, sehingga karena mau tampil, menunjukkan prestasi gitu, bisa menggait orang menyumbang.
menjadi tergelincir dalam Baik. satu tindakan unprofesional. Kami sudah tangkap apa yang ingin Anda katakan. Terima kasih Ya. Pak Oke. Sugeng Teguh Santoso, PLT Ketua Indonesia Police Watch atau IPW. Sehat-sehat selalu Ya. Anda.